Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Putri Novitasari, CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, fasilitator saya Ibu Nok Mujiati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, dan pengajar praktik Bapak Supriyono, Magister Pendidikan. Berikut ini adalah rancangan aksi nyata yang akan saya laksanakan. Kemudian rancangan ini saya laksanakan dalam aksi nyata sebagai berikut. Sebelumnya saya kali ini mendapatkan tugas dari guru penggerak untuk melaksanakan sosialisasi budaya positif di sekolah. Budaya positif itu sendiri merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan oleh sekolah untuk membentuk karakter baik pada diri anak. Terima kasih yang kan kebiasaan anak telah membudaya di sekolah kita. Untuk itu nanti bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan seperti apa bisa diamalkan, dijelaskan agar nanti bisa bicara. Untuk kegiatannya sendiri Pak, nanti kami awali dengan melaksanakan sosialisasi kepada seluruh rekan guru di SD Negeri 1 Pangandaran tentang budaya positif. Lalu nanti kami rencanakan untuk masing-masing kelas itu nanti membuat keyakinan kelas dan melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, sebagai wujud dari budaya positif tersebut. Untuk rencana kegiatan saya sudah jadi sini Pak, silakan Pak Widosanti. Rancangan aksi nyata yang akan dilaksanakan bagus, saya setuju dan nanti bisa dilaksanakan atau diimplementasikan pelaksanaannya pada anak-anak dan nanti sekolah kita budaya baik yang terlaksana di SD Negeri 1 Pangandaran nanti bisa membawa anak lebih baik, yaitu terutama sesuai dengan tujuan pemerintah yang saat ini menggalakkan programnya melalui kurikulum merdeka ataupun sekolah penggerak, yaitu profil pelajar Pancasila. Itulah intinya yang menjadi tujuan bangsa Indonesia, menggali kembali akar budaya ataupun nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam yang berkaitan dalam Pancasila telah dirumuskan digali oleh Terima kasih Pak Tri atas izin yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya memohon izin untuk nanti melaksanakan sosialisasi dan berkoordinasi bersama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Pangandaran, Bapak Supriyadi SPB, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Pangandaran, dan juga yang saya banggakan karyawan SD Negeri 1 Pangandaran.
semua untuk melaksanakan diseminasi budaya positif dalam rangka memenuhi tugas saya untuk melaksanakan aksi nyata pada kegiatan pendidikan calon guru penggerak di Angkatan 7 Kabupaten Grobogan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan beliau-beliau yang membantu saya di dalam kegiatan ini, yaitu fasilitator saya, yaitu Ibu Nok Mujiati SPD MPD. Beliau adalah pengawas SMP di Kota Magelang dan beliau saat ini membantu saya sebagai fasilitator kegiatan. Kemudian saya juga dibantu atau dibimbing oleh pengajar praktik saya, beliau Bapak Supriyono MPD yang sudah kita kenal dari SMA Negeri 1 Grobogan. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan diseminasi budaya positif ini, apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang budaya positif? Napa nggih? Budaya positif itu kira-kira seperti apa nggih Bapak Ibu? Yang namanya budaya itu berarti adalah kebiasaan-kebiasaan yang bernilai positif sehingga menciptakan suatu adat atau kebiasaan yang dilakukan di suatu daerah atau di suatu tempat. Nah, di sini kita akan melaksanakan budaya positif yang dilaksanakan di sekolah. Sebelumnya Bapak Ibu, marilah kita tenangkan hati dan pikiran, kemudian kita arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Mari kita pejamkan mata bersama, kita renungi, kita hadirkan nilai-nilai tersebut di dalam diri kita supaya nanti pembelajaran hari ini atau penyampaian materi hari ini menjadi lebih bermakna. Nah, Ibu dan Bapak-bapak, saya memiliki pertanyaan romantik. Silakan panjenengan jawab dengan setuju atau tidak. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bapak? Setuju. Ibu-ibu, setuju betul? Setuju. Oke. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju atau tidak? Setuju. Bapak Ibu, nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab setelah Bapak Ibu mengetahui tentang apa itu disiplin positif. Bapak Ibu yang saya sayangi dan saya banggakan, konsep inti dari budaya positif yang akan kita pelajari hari ini diantaranya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, lalu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Istilahnya asing maupun boten Bapak Ibu? Di antara ke-6 inti konsep inti ini terasa asing atau tidak? Masih asing ya? Maka dari itu mari kita kupas bersama, kita sharing bersama di sini supaya nanti bisa kita laksanakan di sekolah kita tercinta ini. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam mencapai tujuan yang mulia. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus memiliki disiplin yang kuat. Disiplin di sini yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau
motivasi dari dalam diri anak. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya ini berasal dari dalam diri anak, bukan karena paksaan, bukan karena rasa takut, atau bukan karena dorongan dari pihak luar. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi yang selanjutnya, harus memahami dulu yang namanya teori kontrol. Teori kontrol ini dikembangkan oleh Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Kemudian makna kontrol ini kita sering terjadi kesalahpahaman atau miskonsepsi. Yang pertama, guru mengontrol murid. Gimana selama ini kita itu selalu mengendalikan murid. Piye caranya atau bagaimana caranya supaya murid kita ini patuh terhadap tugas-tugas atau kegiatan yang diberikan oleh guru. Kemudian kita juga harus menghilangkan ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata selama ini bayangan kita itu salah. Tidak semua penguatan positif ini efektif. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dengan kita mengkritik anak, perasaan kita itu sudah melakukan hal yang benar. Kita memberikan kritik supaya dia itu terbangun rasa di dalam hatinya. Ternyata selama ini itu hanya sebuah ilusi dari dalam diri kita. Kita tidak boleh melakukannya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini pasti sering kita laksanakan. Nah, kita memaksa murid untuk mematuhi segala sesuatu yang ada di sekolah kita dengan yang namanya peraturan atau tata tertib. Nah, ini adalah sebuah ilusi Bapak Ibu sebenarnya, bukan hal yang tepat. Realitanya, posisi kontrol dari seorang anak atau murid adalah berada dalam dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol seseorang. Jadi kita mau anak kita ini menjadi anak yang tanggung jawab. Kita tidak bisa memaksa Bapak Ibu. Itu harus dalam diri anak sendiri. Kalau terpaksa, pasti itu hanya dalam jangka pendek. Anak hanya melaksanakan ketika di depan kita, di belakang kita, di luar sekolah, kita tidak tahu apakah tanggung jawab itu masih dilaksanakan atau tidak. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menumbuhkan disiplin positif, kita perlu menumbuhkan namanya nilai-nilai kebijakan universal di dalam diri murid. Apa itu kebijakan universal? Nilai-nilainya, nilai-nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sekarang kita kenal dan mulai kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Kita terapkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Sudah tidak asing ya Bapak Ibu kalau profil pelajar Pancasila? Nah, terdapat 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Tentunya karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, hal ini kita sudah paham betul dimensi-dimensi tersebut dan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin mengulas tentang
teori motivasi. Mari kita dalami. Apakah itu teori motivasi? Teori motivasi ini adalah hal-hal yang berasal dari dalam diri atau luar diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri anak atau luar diri manusia, yaitu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman motivasinya. Jadi dia melakukan suatu hal supaya terhindar dari ketidaknyamanan atau hukuman yang diberikan oleh seseorang. Kemudian motivasi yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita tekankan, bahwa ternyata di dalam diri anak atau diri manusia ini terdapat motivasi ekstrinsik, bisa berupa karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, Bapak Ibu, kemudian motivasi yang perlu kita bangun di dalam diri murid kita yaitu adalah motivasi intrinsik. Motivasi ini bertujuan supaya timbul rasa kesadaran dari dalam diri murid. Dia berusaha untuk menjadi orang yang mereka inginkan seperti apa, kemudian bisa menghargai dirinya dan memiliki atau menjunjung tinggi nilai-nilai yang dipercaya. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi di depan sudah kita bahas apakah kita boleh memberi hukuman atau kita bolehkah memberikan penghargaan kepada murid. Nah, ternyata di sini ada perbedaan antara hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu bisa mencermati, di sini sudah saya tampilkan bahwa hukuman ini tidak terencana. Tiba-tiba anak datang terlambat, kamu datang terlambat, saya hukum kamu membersihkan lingkungan sekitar. Itu namanya tidak terencana, Bapak Ibu. Kemudian bersifat satu arah. Jadi kalau hukuman itu berasal dari guru, biasanya tanpa ada kesepakatan bersama siswa atau bersama murid. Kemudian hukuman ini dapat menyakiti murid baik secara psikis maupun secara fisik. Jadi kalau kita memberikan hukuman ini, murid di dalam dirinya pasti akan selalu mengingat-ingat, Bapak Ibu. Akan selalu teringat-ingat sampai dia dewasa. Mungkin itu menyakiti hatinya. Kemudian ini juga memberikan dampak fisik bagi anak. Apakah di sekolah lain, mungkin kalau di sekolah kita sudah tidak ada pemberian hukuman fisik, mungkin di sekolah lain atau di tempat lain masih ada murid terlambat dikenakan hukuman untuk mengelilingi lapangan. Nah, itu merupakan hukuman yang melibatkan fisik. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah penghargaan. Ternyata penghargaan ini hanya efektif dalam jangka waktu pendek saja. Kemudian penghargaan ini menimbulkan motivasi ekstrinsik. Motivasi berasal dari luar. Jadi dengan pemberian penghargaan ini bisa menimbulkan murid menjadi ngarep-ngarep. Dengan adanya penghargaan, kalau bahasa Jawanya ngarep-ngarep, dia itu jagake untuk diberi penghargaan. Jadi timbulnya ini motivasinya adalah motivasi ekstrinsik atau eksternal, bukan atas kesadaran dari murid sendiri. Kemudian dampak yang selanjutnya dari penghargaan ini dapat menimbulkan
Ini yang sering terjadi di sekitar kita. Kalau yang berhasil menyelesaikan maka akan ada mendapat 1 bintang. Nah ini menimbulkan motivasi ekstrinsik saja Bapak Ibu. Jadi nanti ke belakangnya ini dapat menimbulkan ketergantungan. Satu anak tidak mendapatkan bintang maka dia akan malas mengikuti untuk pelajaran tersebut. Nah, bagaimana penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara yang digunakan untuk mengontrol perilaku seseorang sehingga penghargaan atau hukuman ini dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian dengan pemberian penghargaan atau hukuman ini tidak akan menimbulkan keyakinan dari dalam diri murid, tidak akan menimbulkan kesadaran. Kemudian murid tidak akan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan yang sudah dipercaya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, Bapak Ibu ini tadi Bapak Ibu menyetujui pemberian penghargaan ini penting, setuju. Nah, ini yang perlu kita benahi di dalam sekolah kita Bapak Ibu. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu, kemudian menimbulkan dorongan eksternal dan menimbulkan faktor ketergantungan. Beberapa pemberian penghargaan ini ada dampaknya. Ini menurut Alfie Kohn pada tahun 1993 menyatakan bahwa pemberian penghargaan memiliki dampak pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya tadi anak-anak akan terbiasa untuk melakukan sesuatu karena adanya penghargaan. Kemudian untuk jangka panjangnya anak-anak ini akan menjadi malas kalau tidak ada penghargaan di dalam sebuah kegiatan. Kemudian timbul rasa tidak menghargai nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian juga anak-anak tidak akan memiliki nilai kesadaran diri. Kemudian penghargaan tidak efektif. Yang selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Misalnya ada seorang guru yang terbiasa memberikan penghargaan kepada murid. Nah, suatu ketika murid ini gagal dalam melaksanakan tugas, akhirnya murid tidak mendapatkan penghargaan. Bisa jadi itu akan menimbulkan kebencian di dalam diri murid. Kenapa si A diberi hadiah dan saya tidak? Padahal saya biasanya diberi. Udahlah, saya tidak akan semangat apalagi kalau mengikuti pelajaran guru A. Misalnya seperti itu. Nah, itu bisa merusak hubungan yang semula baik-baik saja, asik mengikuti pelajaran, karena satu kali tidak diberi penghargaan atau hadiah dari gurunya, murid tersebut jadi mengubah pikirannya tentang guru tersebut. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, dengan adanya penghargaan ini, ketepatan seseorang dalam melaksanakan tugas bisa terganggu karena yang ada di dalam pikirannya adalah mendapatkan penghargaan dan penghargaan. Kemudian penghargaan dapat menurunkan kualitas. Nah, di suatu penelitian ternyata Bapak Ibu ada salah satu di perguruan tinggi, sebuah tim kreatif ini diberikan tugas untuk membuat sebuah karya. Yang satu terbiasa diberikan penghargaan dan yang satunya tidak ada iming-iming penghargaan sama sekali. Ternyata Bapak Ibu, setelah dilakukan penelitian, hasilnya lebih bagus yang tidak ada penghargaan. Kenapa? Karena yang sering ada penghargaan tersebut terpacunya ke penghargaan terus. Kemudian selanjutnya penghargaan ini mematikan kreativitas. Sama seperti yang tadi penurunan kualitas, ini juga berkaitan dari kualitas
baik dari kelompok yang tidak pernah diberi iming-iming penghargaan. Selanjutnya, penghargaan ini bersifat menghukum. Jadi anak-anak itu pikirannya terpenjara. Saya melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Di dalam pikirannya hanya mendapatkan imbalan dan penghargaan. Jadi mereka terkungkung pikirannya, dihukum sendiri oleh perasaan yang mereka miliki. Jadi tidak ada peningkatan kualitas di dalam diri manusia tersebut. Nah, Bapak Ibu, setelah panjenengan semua menerima konsep dari penghargaan, apakah kita masih boleh memberi penghargaan untuk murid? Masih boleh tidak Pak? Boleh. Nah, kita lihat. Penghargaan masih boleh kita berikan. Tepuk tangan untuk Pak Gamal. Jawabannya tepat sekali. Penghargaan ya bisa diberikan dalam bentuk apresiasi, tetapi kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ketika kita memberikan apresiasi, ini harus dilakukan dukungan secara khusus. Kemudian, berikan pengakuan secara pribadi kepada murid, bicara berdua. Ya, kamu tadi toh setelah melaksanakan tugas dari Bapak nilainya 100, malam belajar ya, nah, hebat sekali, seperti itu bisa kita lakukan. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kemudian selanjutnya memberi pengakuan secara konsisten dan fokus kepada proses. Jadi Bapak Ibu, apresiasi ini sebaiknya tidak kita berikan pada awal pelajaran, tetapi bisa diberikan ketika proses dan ketika akhir pelajaran atau dari akhir sebuah kegiatan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mencoba membedakan apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan sebuah hukuman. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga merupakan hukuman, melibatkan fisik ya. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga merupakan sebuah hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah sebuah konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air. Ini kelas 1 ya Bu, biasanya kelas 1, kelas 2. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga sebuah konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini juga merupakan sebuah hukuman, bisa mendampak psikis murid kita. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan konsekuensi karena ini ada keterlambatan 10 menit. Jadi ini peraturannya ditetapkan oleh guru mata pelajaran. Nah, apa Bapak Ibu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi? Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, membuat anak sakit, baik fisik maupun psikisnya, untuk jangka waktu yang lama. Kemudian, anak membenci kedisiplinan.
anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian terdapat rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan anak menjadi tidak dihargai. Ini adalah dampak dari hukuman. Kemudian bagaimana dampak dari konsekuensi? Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Bisa membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak bisa menghargai nilai disiplin. Kemudian mendorong anak agar dapat mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang baik. Kemudian anak juga belajar untuk mematuhi peraturan. Dengan konsekuensi, anak menjadi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara waktu. Itu yang dirasakan oleh anak ketika dia menerima sebuah konsekuensi. Selanjutnya, dari hukuman, kemudian konsekuensi, dan nanti restitusi, Bapak Ibu, akan menimbulkan sebuah identitas pada diri anak. Hukuman akan menimbulkan identitas gagal pada diri anak. Sedangkan untuk konsekuensi dan restitusi, ini menjadikan sebuah identitas sukses. Dari mana kita tahu, Bapak Ibu? Karena hukuman ini sesuatu yang menyakitkan, kemudian tidak nyaman untuk murid, kemudian korban mendapatkan keadilan, murid dan anak akan merasa tersakiti, kemudian perilaku pasif agresif meningkat, murid atau anak akan menjadi membenci peraturan. Ini nilai-nilai yang ditimbulkan menjadi sebuah identitas gagal. Isinya adalah hal-hal yang negatif. Dampaknya adalah dampak negatif. Bagaimana jika konsekuensi? Konsekuensi ini merupakan identitas sukses karena sifatnya netral. Dengan adanya konsekuensi, murid akan menjadi menghormati peraturan. Kemudian sesuatu ini konsekuensi itu harus terjadi atau harus dilakukan, membantu penerapan untuk mengikuti peraturan yang ada di dalam masyarakat atau di dalam sebuah lingkungan. Selanjutnya, Bapak Ibu, identitas sukses dari sebuah restitusi. Restitusi ini nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah nilai positif. Jadi di dalam restitusi bentuknya adalah pilihan. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, tidak serta-merta guru yang menentukan bagaimana cara mereka menebus kesalahan, tetapi kita memberikan pilihan kepada murid bagaimana cara dia untuk memperbaiki dirinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka ini bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada, pasti di setiap sekolahan ada ya Bapak Ibu. Ada nih anak yang suka menyakiti temannya, mengganggu temannya, akhirnya dia tidak punya teman, merasa dijauhi. Nah, ini murid menjadi dihindari anak. Lalu bagaimana kita menjadi guru? Kita berikan yang namanya restitusi. Kita berikan kepada murid tersebut pilihan-pilihan untuk memperbaiki kesalahannya. Mengapa dia bisa dihindari temannya, kemudian bagaimana dia harusnya bersikap, kita bisa memberikan pilihan kepada murid. Kemudian di dalam restitusi ini terdapat kolaborasi antara guru dengan murid untuk mencari solusi yang terbaik, sehingga nanti si anak yang dijauhi temannya ini mendapatkan pemahaman baru di dalam dirinya, mendapatkan kesadaran, mendapatkan motivasi, kemudian dia bisa melakukan hal-hal yang baik dan dapat kembali diterima oleh teman
kita melalui restitusi ini adalah anak-anak belajar untuk memperbaiki kesalahan. Lalu melalui restitusi ini dapat memperbaiki hubungan antara murid yang terkena masalah dengan temannya, dengan gurunya maupun dengan lingkungannya. Kemudian restitusi ini merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Kalau peraturan bersifat mengikat, memaksa. Sedangkan kalau restitusi sifatnya adalah memberikan pilihan kepada murid. Selanjutnya, yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Di dalam restitusi, Bapak Ibu, nanti saya akan berikan contoh kegiatannya. Mereka itu mendalami apa kesalahannya, kemudian anak ini menyadari nilai-nilai apa yang harusnya tetap dipegang teguh, sehingga nanti ke dalam dirinya dia melihat, oh saya berbuat salah, berarti saya harus memperbaikinya dengan cara titik-titik seperti itu. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Penanaman dari dalam diri, bukan hanya perilaku sekilas saja, tetapi restitusi ini membentuk karakter baik di dalam diri anak. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ke-8, restitusi fokus kepada solusi, bukan menyalahkan, bukan kita memaksa, tetapi kita membantu murid untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah dibuatnya. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Setelah mereka menyadari kesalahannya, memperbaiki kesalahannya, akhirnya anak tersebut bisa kembali ke teman-temannya, bermain bersama lagi tanpa adanya suatu beban. Dia kembali menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sesuai dengan karakter-karakter nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, selanjutnya yang saya sampaikan adalah 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini adalah kita sebagai seorang guru bagaimana menempatkan diri ketika murid mendapatkan masalah atau melakukan kesalahan. Kita menempatkan diri sebagai apa? Yang pertama Bapak Ibu, posisi sebagai penghukum. Nah, mungkin ini sudah pernah terjadi juga kepada diri kita. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa melalui kata-kata. Kok kamu terlambat? Kenapa terlambat? Nah, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk dan menghadik. Kamu itu ya di dalam kelas berisik terus. Nah, itu adalah posisi kontrol penghukum. Lalu selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Nada suaranya memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya kepada anak ini lebih rapat. Kita dekat. Misalnya, kenapa kamu tadi berisik? Kalau kamu berisik kan mengganggu kelasnya sebelah. Nanti Bu Ita dimarahi sama Pak Kepala Sekolah. Kamu gak kasihan? Nah, itu kata-kata, apakah kamu gak kasihan sama Bu Ita kalau dimarahi Pak Kepala Sekolah? Itu, Bu, Bapak, merupakan posisi pembuat merasa bersalah. Nah, lalu posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman
murid, mata dan senyumnya jenaka. Contohnya posisi kontrol, berarti yang sebagai teman. Ayolah, besok-besok jangan ini ya, nakal di kelas ya. Kamu bisa toh? Ya, bisa ya? Oke? Seperti itu. Ada senyum-senyum bernada akrab seperti teman. Kemudian memantau. Posisi memantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nada suaranya datar, bahasa tubuh formal. Contohnya, kamu tadi sudah melakukan kesalahan. Kalau sudah melakukan kesalahan seperti itu, apa yang harus kamu buat? Apa yang bisa kamu perbaiki untuk melakukan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, nada bicaranya formal dan mengingatkan pada peraturan-peraturan. Selanjutnya posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mendukung agar murid dapat bertanggung jawab dan menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, lalu dekat dengan murid. Nah, contohnya, Luna, kenapa kamu datang terlambat? Suaranya tulus, lembut. Pasti kamu punya alasan. Coba ceritakan. Jadi kita memberi dasar-dasar dulu pada murid supaya dia bisa memberitahukan apa alasannya. Lalu murid mengatakan alasannya, saya datang terlambat karena bangun kesiangan, Bu. Diberikan penguatan Bapak Ibu kalau kita posisinya manajer. Baiklah, kamu tuh sebenarnya bisa saja nggak berangkat, tapi kamu hebat, mau menyadari kesalahanmu, datang terlambat, masih mau berangkat sekolah walaupun terlambat. Nah, untuk memperbaikinya bagaimana? Nah, itu diberikan tawaran-tawaran, diberikan pilihan. Bagaimana anak mencari solusi atas permasalahan yang dibuat. Selanjutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini juga dapat kita kelompokkan menjadi identitas gagal atau identitas berhasil atau sukses. Posisi kontrol yang memiliki identitas gagal tentunya yang penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu. Sekarang mulai hari ini kita akan benahi bersama di sekolah kita supaya posisi kontrol penghukum dan pembuat anak merasa bersalah ini kita hapus, kita lunturkan mulai hari ini dengan pemahaman baru. Kemudian posisi kontrol yang memiliki identitas berhasil atau sukses tapi masih memiliki kontrol dari luar atau motivasi dari luar, ini adalah posisi kontrol teman dan pemantau. Lalu posisi kontrol yang paling bagus yang harus kita laksanakan dan harus kita budayakan di sekolah kita adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu menumbuhkan anak menjadi menghargai dirinya sendiri. Dengan adanya posisi kontrol kita sebagai manajer, anak-anak akan mampu menghargai dirinya sendiri. Bapak Ibu, di slide ini ada pernyataan-pernyataan. Nah, kita bisa mengidentifikasi siapa yang mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kata-kata kecewa sekali ini berarti identitas yang dibuat, posisi kontrolnya adalah pembuat orang merasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah posisi penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau demi bapak. Nah, ini posisinya sebagai teman, adanya tadi akrab. Apakah kamu mau mendapatkan stigma
stiker bintang hari ini. Nah ini posisi ini sebagai posisi pemantau. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Di sini terdapat tawaran atau pilihan sehingga posisi yang mengatakan adalah sebagai posisi manajer. Kamu selalu yang paling akhir. Nek garap kamu tuh mesti keri dewe. Kenapa toh? Mesti kamu. Nah itu ternyata yang sengaja tidak kita, yang tidak sengaja kita katakan kepada anak ini ternyata memposisikan kita sebagai penghukum Bapak. Nah ini mulai hari ini kita harus membenahi diri. Mari bersama-sama mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Untuk menumbuhkan kesadaran diri, Bu, Bapak, semuanya, kita harus bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan yang diinginkan oleh murid itu? Nah, ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kelima kebutuhan dasar hidup manusia ini harus kita penuhi dulu jika kita ingin mewujudkan anak yang memiliki disiplin diri. Apa saja nilai-nilainya? Untuk bertahan hidup, kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak yaitu kebutuhan kesehatan, rumah, dan makanan. Tentunya ini sudah dimiliki oleh siswa dari tempat tinggal masing-masing. Yang perlu kita tingkatkan di sini adalah kesehatannya. Kesehatan anak-anak ya mulai dari kebersihannya, kemudian lingkungan kelas yang nyaman, kemudian tersedianya fasilitas-fasilitas sekolah yang mampu mendukung tumbuh kembang anak. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu tentang hubungan sosial anak. Bagaimana hubungan anak terhadap guru, bagaimana hubungan anak kepada siswa yang lainnya. Nah ini kita juga harus bisa memenuhinya ya Bapak Ibu. Jadi kita harus menumbuhkan bahwa di dalam kelas kita ini anak menjadi merasa diterima dan mendapatkan kasih sayang sepenuhnya baik dari guru maupun dari teman-temannya. Selanjutnya kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan ini adalah keinginan anak untuk dianggap berharga. Jadi mereka merasa dihargai, dihormati, kemudian mereka bisa mencapai sesuatu dan bisa membanggakan atas diri mereka. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak bebas memilih, kemudian bebas bergerak, bebas untuk melaksanakan hal-hal yang baru, mencoba atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di ruang kelas. Nah ini biasanya anak jika kebutuhannya terpenuhi maka dia akan memiliki disiplin diri. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Nah ini yang paling relevan dengan sekolah kita karena usianya masih usia anak-anak. Jadi anak-anak ini sering mencari kesenangan, lebih suka bermain dan suka tertawa-tawa. Nah ini Bapak Ibu, jika kebutuhan kesenangan anak ini bisa kita capai, maka kita bisa akan menumbuhkan disiplin positif dalam diri anak dengan baik. Jika di dalam diri anak ini sudah terdapat motivasi internal, terdapat kesadaran, mempercayai nilai-nilai kebijakan, maka langkah yang bisa kita tempuh untuk menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab anak adalah membuat sebuah yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan
diyakini anak dan disepakati bersama di dalam kelas, ditentukan bersama, bersifat abstrak, kemudian berisi pernyataan-pernyataan positif, kemudian tidak terlalu banyak membuat keyakinan kelas, sebaiknya 3 sampai 7 untuk anak SD. Ini 3 sampai 7 saja Bapak Ibu. Jadi nanti kedepannya Bapak Ibu akan saya ajak untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, minimal 3 dan maksimal 7 saja. Nanti langkah-langkahnya bagaimana akan saya jelaskan pada berikutnya. Keyakinan kelas ini sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Lalu semua warga kelasnya juga ikut berkontribusi tentang nilai-nilai apa saja yang ingin diyakini di dalam kelas. Bagaimana caranya? Nah, langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas yang pertama, melaksanakan curah pendapat dengan murid tentang masalah dan harapan kelas. Nanti Bapak Ibu meminta anak-anak untuk menuliskan harapan-harapan mereka. Kelasnya bagaimana? Apakah kelasnya ingin menjadi kelas yang bersih namanya. Lalu anak-anak menginginkan kelas ini adalah kelas yang tanpa pembulian. Itu kemarin disampaikan juga di sebuah forum, masih ada pembulian di sekolah-sekolah. Mungkin nanti anak-anak juga akan menuliskan hal-hal tersebut. Kemudian guru membantu anak untuk mengeksplorasi ide dari murid dengan menuliskannya di dalam kertas seperti ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak diberikan kertas post-it, nanti ditempelkan di papan tulis. Lalu langkahnya setelah anak-anak menuliskan semuanya itu mengambil kesimpulan. Kita ambil kesimpulannya, kita yakini bersama, ditanyakan lagi kepada murid-murid. Setuju tidak nilai ini? Nah, seperti itu. Lalu langkah selanjutnya mengubah kalimat yang dituliskan anak-anak menjadi kalimat yang positif. Jadi tidak boleh ada kata-kata dilarang membuang sampah sembarangan. Itu merupakan kalimat negatif Bapak Ibu. Jadi kalimat positifnya selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh ada kata-kata dilarang, jangan, tidak boleh, itu dihindari dalam pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya, meninjau kembali keyakinan kelas yang telah disepakati, dan yang terakhir menandatangani kontrak keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu akan saya berikan contoh melalui link YouTube saya. Saya sudah mengupload pembuatan keyakinan kelas. Nanti saya akan kirimkan ke grup sekolah. Lalu selanjutnya Bapak Ibu yang penting juga kita lakukan adalah tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru untuk membuat murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada kaitannya Bapak Ibu memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian kita di sini mengembangkan motivasi intrinsik yang dimiliki oleh murid. Jadi nanti motivasi ini akan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang positif tersebut kemudian menguatkan karakter anak. Secara tidak langsung, secara pelan-pelan dengan pemberian restitusi ini akan mendisiplinkan anak, Bapak Ibu, akan menggugah motivasi intrinsik tersebut. Jadi anak itu melakukan sebuah kegiatan bukan karena tuntutan, bukan karena paksaan, tetapi atas dasar kesadaran atau keyakinan dari dalam dirinya. Restitusi memiliki 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
Nah, apa saja itu? Bagaimana prosesnya? Nah, untuk menstabilkan identitas, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat ini Bapak Ibu. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan tiba-tiba kita mempunish anak tersebut. Sudah dijudge, kamu yang salah. Itu langkah yang tidak tepat. Untuk melaksanakan restitusi, yang pertama kita harus stabilkan dulu diri anak tersebut. Identitasnya kita stabilkan. Kita bisa kok menyelesaikan ini. Nah, itu juga merupakan contoh kata-katanya. Kemudian bisa juga kita berikan contoh. Bu guru pernah juga melakukan kesalahan tersebut. Jadi kamu nggak usah khawatir. Mari kita perbaiki bersama. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan. Setelah kita menstabilkan anaknya emosinya sudah stabil, tidak menggebu-gebu, tidak ada tekanan di dalam dirinya, kita bisa melanjutkan dengan tahap memvalidasi tindakan dengan kalimat, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk, padahal kamu bisa ya tidak masuk sekolah, tapi kamu hebat, kamu berani mengakui kesalahan, seperti itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu juga harus menambahkan sikap yang baru. Posisi segitiga restitusi tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Tadi setelah dibentuk keyakinan kelas bisa ditanyakan ke murid jika murid tersebut melakukan sebuah kesalahan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kamu sepakati bersama bu guru dulu? Ingat tidak keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kemudian kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Dengan menanyakan keyakinan ini Bapak Ibu digabungkan dengan menstabilkan identitas, kemudian dengan memvalidasi tindakan, insya Allah permasalahan-permasalahan yang dialami oleh murid ini bisa dilaksanakan melalui kegiatan disiplin positif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mari kita saksikan video praktik segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan bersama murid-murid saya. Bapak Ibu, ini adalah praktik segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas saya bersama siswa-siswa kelas 5A. Ini bisa menjadi contoh bagaimana nanti Ibu Bapak Guru untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi sebagai disiplin positif di sekolah kita.
keyakinan kelas kan kita punya bersama dan juga dirasakan. Jadi kita harus semakin banyak bicara. Sekarang apakah kamu tahu ada yang bisa melakukan dan yang bisa Nah, ini pada akhirnya Yuna menyadari kesalahannya Bapak Ibu, lalu meminta maaf Alika karena sudah berbuat salah. Kemudian saya juga mendapatkan testimoni. Nah, demikian Bapak Ibu contoh dari segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan di kelas kami. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah ada sedikit kecerahan tentang pelaksanaan restitusi di lingkungan sekolah? Sudah ya? Berikutnya Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri sesi kali ini, Bapak Ibu, saya akan meminta Bapak Ibu untuk merefleksikan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Pertanyaannya, yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Peran kontrol seperti apa yang telah saya lakukan selama ini? Lalu apa yang akan saya lakukan untuk menciptakan disiplin positif? Nah, Bapak Ibu, saya akan membagikan kertas refleksi. Nanti Bapak Ibu silahkan tuliskan di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu nanti harap bersedia untuk membacakannya di depan atas kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Bapak Ibu sudah selesai menuliskan refleksinya ya? Barangkali Bapak Ibu ada yang berkenan untuk membacakan refleksinya di depan, monggo. Monggo Pak Is. Terima kasih. Yang pertama, pertanyaan pertama tadi adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Jawaban menurut saya, hal baru yang saya dapatkan yaitu saya mendapatkan pengalaman baru tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Ternyata hukuman membawa dampak negatif bagi murid dan tidak menciptakan kesadaran dari dalam murid itu sendiri. Kemudian
Kemudian yang kedua, perasaan yang muncul setelah mengikuti sesi ini luar biasa. Saya sangat merasa senang dan tertantang untuk melaksanakan disiplin positif di kelas saya. Kemudian mulai mengontrol seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini. Ternyata selama ini saya melakukan kesalahan sebagai hukuman. Kemudian saya belum melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer. Yang keempat, apa yang akan saya lakukan untuk menciptakan disiplin positif? Kemudian saya akan membentuk keyakinan kelas sebagai strategi dari awal disiplin positif dan berusaha untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah. Seperti itu. Terima kasih Pak Islamidi atas refleksi kegiatan yang disampaikan. Luar biasa Bapak Ibu. Ternyata mulai hari ini terdapat paradigma baru Bapak Ibu ya. Setelah kegiatan diseminasi budaya positif ini, semoga kita kedepannya bisa membawa sekolah kita menjadi sekolah yang membentuk manusia merdeka dan memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Luar biasa. Kelas 5A istimewa. Yeay, tepuk tangan. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk belajar bersama hari ini di kelas kantor kita. Nah, anak-anak, di awal semester ini Bu Ita akan mengajak kalian membuat yang namanya keyakinan kelas. Apakah anak-anak sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Nah, karena anak-anak belum pernah mendengar yang namanya keyakinan kelas, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan tata tertib. Ya, dulu kita punya tata tertib, dulu kita punya peraturan. Bedanya apa? Kalau peraturan yang membuat dari pihak sekolahan atau dari langsung pihak guru, ya, tanpa melibatkan anak-anak semuanya. Tetapi untuk keyakinan kelas ini, Bu Ita bersama kalian akan membuat sebuah kesepakatan bersama yang harus diyakini bersama, dijalankan bersama, dan dijunjung tinggi untuk melatih yang namanya tanggung jawab dan kedisiplinan di kelas kita. Jadi nanti keyakinan kelas ini akan membentuk yang namanya budaya disiplin positif. Kita akan berusaha mengurangi atau menghilangkan yang namanya hukuman. Oke. Kalau anak-anak dulu biasanya kalau melanggar atau tidak mematuhi peraturan dapat hukuman nggak? Ya, dapat. Contohnya kalau terlambat datang harus membersihkan sampah-sampah, membersihkan sampah-sampah yang ada di depan, ya kan? Terlambat bersihkan sampah. Nah, sekarang akan kita coba hilangkan hukuman, tapi kita buat menjadi sebuah kesepakatan yang kita jalankan bersama, kemudian kita yakini. Nah, itulah yang namanya keyakinan kelas. Apakah anak-anak siap untuk membuat keyakinan kelas bersama? Siap ya? Nah, di sini Bu Ita sudah punya kertas post-it
Ya, coba dibacakan. Nah, ini salah satu impian dari teman kalian, ya. Kalau sudah gantian yang perempuan kalian tadi yang cepat paling cepat, ya. Nah, tunggu kita. Coba dibacakan dari siapa? Rama, oke. Saya ini. Iya, ini dari Rama. Ada. Terima kasih ya. Nanti selanjutnya Bu Ita akan membacakan apa
Setuju? Bisa disepakati bersama keyakinan kelas kita? Kalau bisa, sekarang sebagai tanda persetujuan bersama, anak-anak menandatangani, ya. Mari secara bergiliran maju ke depan untuk memberikan tanda tangan. Oke? Nah, sekarang secara bergantian silakan anak-anak untuk menandatangani keyakinan kelas kita, ya. Dimulai dari baris paling utara, yuk. Perkenalkan, nama saya Berlian Putri Sofian Wijaya. Saya dari kelas 4A. Saya senang
setelah membuat keyakinan kelas 4A menjadi lebih disiplin. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Sylvia Budi Lestari. Saya kelas 4. Saya merasa senang dengan adanya keyakinan kelas menjadi lebih disiplin. Setelah diberitahu Pak Irwan, kami menjadi tahu dengan sama teman harus saling menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwariah. Saya guru kelas 2B dari SD Negeri 1 Panunggalan. Setelah menerapkan disiplin positif, saya mendapatkan pengalaman baru dalam membuat keyakinan kelas dan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer serta restitusi. Hal ini tentunya membawa dampak positif pada murid. Jadi mereka menjadi lebih tanggung jawab dan mulai memunculkan motivasi internal pada dirinya. Saya merasa senang bisa melaksanakannya. Demikian aksi nyata yang saya laksanakan. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.